Selamat sore adik-adik mahasiswa semua. Selamat bergabung kembali pada perkuliahan keempat mata kuliah PKL atau praktik kerja lapangan. Jadi pada kesempatan sore hari ini saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang wajib dilakukan dan tidak boleh dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan PKL dan beberapa detail dari hal-hal yang dapat atau wajib dilakukan di lapangan atau di tempat PKL. Langsung saja saya jelaskan. Yang pertama, hal yang perlu dilakukan dalam PKL. Ada 5 hal yang perlu dilakukan dalam kegiatan PKL. Jadi walaupun sebagian besar dari tempat pelaksanaan PKL adalah merupakan tempat bekerja adik-adik, namun saya dalam kesempatan kali ini perlu untuk menjelaskan beberapa hal yang perlu atau wajib dilakukan oleh para mahasiswa dalam pelaksanaan PKL di lapangan. Yang pertama, mematuhi peraturan perusahaan. Ya, barangkali adik-adik sudah mengetahui peraturan perusahaan, ya, karena kebetulan adik-adik sendiri sudah bekerja di sana dan secara formalitas atau aturan saya rasa sudah paham. Namun di sini saya ingin menjelaskan secara umum apa saja yang wajib adik-adik patuhi ya. Yang pertama itu adalah ikuti semua aturan dan peraturan yang diberlakukan oleh perusahaan tempat Anda melakukan PKL. Ini termasuk jadwal kerja, kode berpakaian, dan etika di tempat kerja. Jadi walaupun itu istilahnya adik-adik melakukan penelitian, dalam hal ini PKL, tolong juga diperhatikan hal-hal yang menjadi SOP ya. Misalnya jadwal kerja, kode berpakaian, dan etika di tempat kerja. Dan itu pun bila adik-adik melakukan proses pengambilan data atau sudah dilakukan persiapan sebelumnya mencari responden. Nah, itu silakan juga nanti diatur juga supaya lebih kelihatan sesuai dengan SOP yang sudah berlaku. Kemudian yang kedua, berpelajaran. Jadi gunakan kesempatan PKL ini untuk belajar dan mendapatkan pengalaman yang berharga. Ajukan pertanyaan, observasi, dan pelajari proses bisnis atau tugas yang adik-adik tangani. Jadi walaupun adik-adik fokusnya atau orientasinya pada kegiatan PKL atau pencarian data dan penganalisisan data, jadi selain itu diharapkan juga adik-adik mendapatkan hal-hal yang sifatnya bermanfaat ya. Jadi dalam hal ini yaitu pengalaman yang bisa diambil pada saat melakukan kegiatan PKL. Boleh mengajukan pertanyaan, ya itu ya, itu wajib. Kemudian melakukan observasi, dan mungkin nanti menemukan apa sih peluang bisnis yang bisa adik-adik temukan atau kembangkan dari kegiatan PKL yang adik-adik lakukan selain untuk memenuhi syarat akademik di perguruan tinggi. Yang ketiga, bekerja dengan dedikasi.
Tunjukkan motivasi dan dedikasi dalam menjalankan tugas adik-adik. Bekerja keras dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar yang diharapkan. Walaupun adik-adik melakukan PKL, nah itu tolong kerjanya atau proses pengambilan datanya sekaligus itu penuh dengan dedikasi, ya. Jangan baru PKL dikurangi semangatnya atau dikurangi dedikasinya, ya. Tetap full atau gas seperti pada saat adik bekerja sehari-hari. Yang keempat, bertanya dan berkomunikasi. Jangan takut untuk bertanya jika adik-adik tidak mengerti atau memerlukan bantuan. Komunikasi yang baik dengan rekan kerja dan atasan sangat penting. Nah, ini tolong silakan bertanya, ya, jangan takut, jangan malu. Jadi komunikasi itu sangat penting baik dengan rekan kerja ataupun atasan, ya, terutama dalam proses pengambilan data. Yang kelima, catat pengalaman. Buat catatan sehari-hari tentang apa yang adik-adik pelajari, observasi, amati, tugas yang adik-adik selesaikan, dan pencapaian selama PKL. Nah, ini akan membantu dalam refleksi akhir PKL. Jadi, seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan terdahulu, silakan itu dicatat dalam notebook, ya. Yang kedua, hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam PKL. Nah, ini tolong diingat, ya, dan dilaksanakan dengan baik. Yang pertama, melanggar etika. Jangan terlibat dalam tindakan yang melanggar etika atau kode etik profesional seperti pencurian, penipuan, atau perilaku yang tidak etis lainnya. Karena kegiatan PKL ini, walaupun adik-adik sudah melakukan di tempat bekerja, ada sifat dari PKL yang bersurat, ya. Artinya resmi dari kampus, dan pada waktu adik-adik melakukan PKL diharapkan tidak melakukan pelanggaran etika. Jadi ini juga nanti akan berpengaruh terhadap nama baik kampus, ya, atau institusi kita. Yang kedua, tidak bertanggung jawab. Jangan menunjukkan ketidakbertanggungjawaban dalam pekerjaan adik-adik. Jika adik-adik berjanji untuk menyelesaikan tugas atau proyek, pastikan adik-adik melakukannya dengan tanggung jawab, ya, dengan penuh disiplin. Yang ketiga, sikap negatif. Hindari sikap negatif terhadap pekerjaan Anda, rekan kerja, atau perusahaan tempat Anda PKL. Sikap positif dan profesional sangat penting. Nah, tolong itu nanti dijaga, ya. Jangan sampai berperilaku negatif, ya, dalam pengambilan data. Usahakan nanti itu diatur bagaimana bagusnya, mungkin shift-nya dengan teman, ya. Mungkin minta bantuan temannya untuk mengatur jadwalnya supaya lebih fleksibel, bisa, ya. Kemudian mengabaikan pelatihan. Jangan mengabaikan pelatihan atau arahan yang diberikan oleh supervisor atau rekan kerja adik-adik. Cobalah untuk memahami dan mengimplementasikan arahan dengan baik, ya. Nah, ketika diberikan arahan untuk melakukan kegiatan PKL, itu mohon nanti diperhatikan dengan baik, diimplementasikan dengan baik. Yang kelima, mengungkapkan informasi rahasia. Jika Anda atau adik-adik diberi akses ke informasi rahasia perusahaan, jangan membagikan informasi tersebut pada pihak lain atau melanggar kerahasiaan. Mohon hal-hal yang sifatnya rahasia jangan diekspos, ya. Jangan diekspos ke halayak umum. Kalau itu memang untuk konsumsi perusahaan atau internal perusahaan. Yang keenam, tidak memanfaatkan peluang. Jangan sia-siakan peluang yang diberikan oleh kegiatan PKL. Cobalah untuk memanfaatkan waktu untuk belajar dan membangun hubungan dalam industri yang relevan. Ya, walaupun adik-adik statusnya dalam kegiatan ini adalah mahasiswa, sekaligus juga pekerja, nah itu sambil juga adik-adik terbiasa membangun relasi. Ya, siapa tahu di sana adik-adik bisa, ya, mengembangkan potensi adik-adik melalui kegiatan PKL yang sebelumnya belum pernah adik-adik kembangkan, mungkin pada periode bekerja yang ada, ya. Kemudian yang ketiga, teknis kegiatan PKL di lapangan. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ini saya hanya lebih menekankan. Ya, silakan masuk. Ya. Oh ya, silakan. Ya.
Oke, itu ya. Jadi teknis kegiatan di lapangan. Pastikan semua dokumen yang diperlukan itu sudah rampung ya. Surat pengantar dari institusi pendidikan dan perjanjian. Nah, itu tolong nanti diperhatikan dan diarsipkan untuk menjadi bahan lampiran ketika pembuatan laporan PKL. Yang kedua, kenali perusahaan atau lembaga tempat adik-adik melakukan PKL, termasuk produk atau layanan yang mereka tawarkan, sejarah dan struktur organisasinya. Tolong nanti dicantumkan ya, itu sejarah perusahaan, struktur organisasinya bagaimana. Selanjutnya, orientasi awal. Nah, ini tadi setelah yang saya sebutkan, ada orientasi awal. Setelah tiba di tempat PKL, minta orientasi dari supervisor atau pembimbing adik-adik ya. Jadi supervisor yang mengawasi atau memimpin, ya, mengontrol jalannya suatu pekerjaan. Ya, ini akan bantu Anda memahami ekspektasi, aturan, dan lingkungan kerja. Jadi bagaimana SOP-nya, bagaimana aturan kerjanya, kemudian lingkungan kerjanya, silakan nanti ya adik-adik atur ya dengan supervisornya. Kemudian yang ketiga, tujuan dan rencana kerja. Diskusikan dengan supervisor adik-adik mengenai tujuan dan harapan adik-adik selama PKL. Buat rencana kerja yang mencakup tugas, proyek, dan hasil yang diharapkan. Yang keempat, jadwal kerja. Ketahui jadwal kerja adik-adik termasuk jam kerja, jam istirahat, dan libur. Selalu datang tepat waktu dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Nah, tolong nih ya, untuk kedisiplinan bekerja itu menjadi skala prioritas. Kemudian ada kerja lapangan. Nah, kerja lapangan ini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Jalani kegiatan PKL sesuai dengan tugas dan proyek yang telah ditetapkan. Cobalah untuk belajar dan berkontribusi sebanyak mungkin. Yang kedua, bertanya jika Anda tidak yakin tentang sesuatu dan minta umpan balik secara berkala. Bila tidak yakin, boleh bertanya ya dan minta umpan balik secara berkala, jangan setiap hari ya. Mungkin ya ketika menemukan kesulitan atau hambatan, silakan. Kemudian yang keenam, pengembangan keterampilan. Selain tugas rutin, manfaatkan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan baru yang relevan dengan bidang adik-adik. Jadi dengan melakukan kegiatan PKL ini, Bapak harap nanti ada keterampilan baru yang bisa dikembangkan, ya, yang relevan dengan bidang keahlian adik-adik itu sendiri. Ya. Kemudian yang ketujuh, pencatatan dan pelaporan. Catat pekerjaan yang Anda lakukan setiap hari. Ini bisa berguna untuk pelaporan akhir dan refleksi pribadi, untuk refleksi diri. Jadi jangan lupa untuk setiap harinya kegiatan itu dibuatkan catatan dalam logbook, ya, data atau sebagai timetable untuk laporan akhir. Kemudian buat laporan berkala jika supervisor atau pimpinan adik-adik meminta untuk membuatkan laporan berkala, silakan nanti itu dilampirkan pada lampiran. Yang kedelapan, hubungan dengan rekan kerja. Ini sangat esensial ya. Jadi teamwork itu juga perlu untuk dibangun. Walaupun adik-adik melakukan kegiatan PKL ini yang sifatnya mandiri, ya tolong bangun hubungan yang baik ya. Bisa nanti temannya diajak berpartner untuk pengambilan data, silakan. Jadi mungkin temannya bisa membantu adik-adik dalam pengambilan data, ya beberapa data yang mungkin adik-adik belum bisa ambil, mungkin bisa berkolaborasi ya, jalin komunikasi yang positif dan hormat. Kemudian yang 9, evaluasi dan refleksi. Setelah PKL selesai, ada kemungkinan akan ada evaluasi. Ambil kesempatan untuk merenungkan pengalaman Anda dan berbicara tentang apa yang telah Anda pelajari dan capai selama PKL. Jadi setelah PKL nanti tolong dievaluasi, kemudian direfleksikan ya apa-apa saja yang menjadi catatan. Kemudian refleksinya pengalaman apa ya yang bisa diambil atau manfaat apa yang bisa diambil selama kegiatan PKL itu dilakukan. Ya untuk peningkatan kemampuan adik-adik sendiri atau kompetensi adik-adik di bidang adik-adik selama ini. Kemudian kepatuhan terhadap etika dan aturan. Selalu patuhi etika kerja dan aturan perusahaan. Hindari tindakan yang tidak etis dan patuhi kode berpakaian yang berlaku.
Nah, ini tolong dijaga ya kedisiplinannya. Jadi, selain adik-adik di sana bekerja sebagai karyawan, pegawai, ini juga membawa nama baik institusi, kampus ya. Jadi mohon itu dijaga sikap, perkataan ya. Jadi itu menunjukkan juga nanti adik-adik dari segi personality-nya ya, personality branding-nya ya. Oke, yang ke-11, pertanyaan dan bantuan. Jangan ragu untuk bertanya, seperti tadi sudah saya sampaikan. Ya, bila ada permasalahan atau kendala, silakan pada supervisornya, ya, atau rekan kerjanya. Bisa dikolaborasikan. Yang ke-12, kepatuhan terhadap keselamatan. Pastikan adik-adik mengikuti pedoman keselamatan yang berlaku di tempat kerja. Ini termasuk penggunaan peralatan pelindung diri jika diperlukan. Nah, ini tolong juga safety-nya diperhatikan ketika melakukan kegiatan PKL ya, walaupun ini sifatnya penugasan juga, sekaligus adik-adik bekerja di sana, safety atau keselamatan juga menjadi prioritas, terutama yang berhubungan dengan keselamatan kerja ya. Nah, kesimpulan, jadi selama PKL ini ya, penting adik-adik menjaga profesionalisme, etika dan motivasi dalam bekerja, walaupun itu adalah tempat bekerja adik-adik ya, sudah biasa adik-adik di sana bergaul, beradaptasi, tapi untuk momen ini, untuk event ini, tolong dijaga lebih baik lagi ya. Hal ini tidak hanya membantu adik-adik mendapatkan pengalaman berharga, tapi juga membangun reputasi yang baik di antara rekan kerja dan atasan. Ya, jadi meningkatkan value adik-adik, personality adik-adik, ya, walaupun dalam misi untuk melakukan PKL. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan bila ada pertanyaan, saya buka sesi untuk bertanya. Mungkin ada tanggapan dari apa yang saya sampaikan, atau saya mau tahu dulu sejauh mana progresnya. Ya, waktu dipersilakan. Silakan. Halo. Halo. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, Bisa. silakan sekarang. Jelas. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan keempat ini. Jadi hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan ya selama melaksanakan kegiatan PKL. Ya, adik-adik mungkin sudah tahu, tapi saya hanya memberikan penekanan di sini supaya adik-adik ingat kembali. Ya, jadi ada SOP yang patut untuk diperhatikan dan diimplementasikan. Baiklah, demikian. Ada pertanyaan dulu mungkin dari mahasiswa ya Justina, mungkin kemarin sempat bertanya ke Bapak lewat chat WA minggu lalu. Ada pertanyaan untuk pembuatan laporan Iya, Pak. proposalnya. Saya ini, Pak, soalnya kan kerjanya saya itu kan full day gitu, Pak, dari Senin sampai Sabtu. Apakah saya itu juga PKL-nya setiap hari gitu ya? Apa eh, gimana ya, Pak? Soalnya kan bosnya saya tanya, kamu PKL-nya setiap hari apa 2 minggu apa 3 kali seminggu apa gimana gitu kan? Jadi saya jawab, masih tanya ke dosennya, Bu, saya bilang begitu di dosen kaprodinya. Ya, jadi Justina tidak mendengar atau belum memahami ya apa yang saya sampaikan 2 atau 3 minggu yang lalu. Jadi itu per minggu, ya, per minggu itu ada 30 jam. Ya, jadi per minggu itu ada 30 jam maksimal. Ya, jadi per hari, ya per hari itu 5 jam. Ya, bisa 5 jam, bisa 6 jam. Dan silakan dikondisikan untuk pengambilan datanya atau melakukan kegiatan PKL-nya. Ya, jadi kalau mau 5 hari, ya 6 jam per hari. Ya, jadi ada 30 jam seminggu untuk melakukan kegiatan PKL-nya. Itu silakan nanti dikondisikan. Kalau Justina mau full,
selama 7 hari, mungkin ada libur, silakan. Ya, nanti supaya bisa seminggu itu terpenuhi 30 jam untuk kegiatan PKL-nya. Toh juga kan di sana sambil bekerja. Kalau semakin rajin kan semakin banyak dapat servisnya. Kan begitu? Iya, Pak. Nah, itu dah. Jangan lupa ngambil datanya. Sudah sampai mana pengambilan datanya? Justina mau ngambil tentang apa? Saya ngambil tentang apa produk yang kami gunakan dalam eco-laundry sini, Pak. Pak Swasti Eco-Laundry, kayak bule tanya kamu menggunakan produk apa, terus kita menjelaskan tentang kayak di sini Natura, different lah, sama laundry lain, tidak sama seperti laundry lain gitu. Nah, Yusna Itu pakai apa? Pendekatan apa? pakai Kualitatif? bahasa Inggris. Iya, kualitatif apa kuantitatif? eh, Kualitatif, Pak. Ya, oke. Terus eh, apa yang akan menjadi pokok analisisnya? Kemampuan Eh, berbicara, menulis, mendengarkan, apa membaca? hmm, Membaca, Pak. Membaca apa? Membaca, apa sih? Tidak, Pak. Bukan membaca, menulis. Menulis apanya? Menulis tentang eh kayak semacam ada customer yang tanya gitu, Pak. Jadi saya Berarti writing skill-nya. Writing skill-nya. ya. Ya, oke, bisa. Ya, nanti untuk lebih lanjutnya silakan dikomunikasikan dengan pembimbing PKL Prodinya. Siapa pembimbingnya? Bu Ayu. Bu Ayu, Pak. Ya, nanti tolong didiskusikan, dikomunikasikan. Ya, nah itu sudah bagus. Silakan nanti ya. Oke, pendekatannya menggunakan penelitian kualitatif silakan. Kalau mau deskripsi yang dipakai silakan. Ya, oke, Oke, bisa, Pak. bisa Justina. Oke, mungkin yang lain. Masih ada waktu kurang lebih 8 menit. Oke, sambil saya menunggu pertanyaan atau saran, saya akan kirimkan link absensi ya. Mungkin dari yang lain, mungkin sudah sampai di mana progres. Mungkin sudah selesai, belum ya. Jadi masih banyak waktunya ini. Jadi silakan untuk dicari datanya, kemudian disesuaikan dengan teori yang digunakan. Oke, itu dari saya. Mungkin Wisnu ini yang jarang berbicara, atau tidak pernah berbicara. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Sudah sampai Eh, progres Baik Pak, lapor. baik. Proposalnya Untuk sudah di, pertanyaannya sih, karena saya satu tempat sama Ari, sama Eva, di villa Pak. ya satu Jadi tempat, kurang tapi kan lebih kan, analisisnya wajib berbeda. Teorinya, analisisnya berbedanya di bagian mana ya Pak? Kalau boleh tahu. Harus di bagian mana boleh berbedanya? teorinya, kemudian Teorinya. kajiannya apa? Kalau objeknya sama, boleh objeknya sama, tapi teori yang digunakan berbeda, wajib tidak boleh sama. Karena kurang lebih kerjaan kita sama sih Pak, karena kita kan tim. Kita Nah, lebih ke arah ke speaking sih, berbicara sama tamu kita. nah, kalau Menghandle speaking, tamu juga. ya bisa saja sih, tapi saya harapkan itu ada perbedaan, ya. Jadi antara Eva, Wisnu dengan Nyoman itu mengambil eh, analisis yang berbeda, mungkin Nyoman speakingnya, Wisnu readingnya, Eva writingnya, ya. Walaupun pada tempat yang sama, nah itu kan supaya nanti tidak ada satu orang saja yang bekerja. Laporan itu kan berbeda. Seperti saya di satu sekolah,
Ada yang mengambil speaking-nya, ada yang mengambil reading-nya, ada yang mengambil listening-nya. Begitu. Ya, nanti tolong itu ya, Wisnu ya. Tidak boleh sama. Bagaimana, bisa paham Oke, ya? Pak. Ya, tidak boleh begitu. Oke, Pak. Ya, jadi itu bisa dikaji dengan analisis yang berbeda, walaupun objeknya sama. Ya, itu masukan dari saya. Mungkin ada yang lain? Sonia mungkin? Udah ya? Gimana Sonia? Saat ini saya masih progres proposal, Pak. Sudah sampai mana proposalnya? Saya baru bikin modul untuk pembelajaran bahasa Inggris untuk karyawan. Itu aja sih, Pak. Ya, ya, ya. Jadi pembelajarannya lebih ke mana? Lebih ke speaking untuk ke misalnya tamu menanyakan toilet di mana atau small talk sama tamu seperti itu. Ya, bisa, bisa. Ya, jadi itu lebih Ya. sistematis ya. Nah, untuk yang lain mungkin bisa ditiru apa yang disiapkan atau dikerjakan oleh Sonia ya. Jadi ada device ya atau tools, instrumen yang digunakan untuk mengkaji data dengan menggunakan teori speaking. Nah, seperti itu ya, instrumennya harus ada. Jadi tanpa instrumen kita tidak akan bisa mengkaji apa yang akan kita analisis. Ya, bagus Sonia. Jadi matang persiapannya. Siapa dosen pembimbingnya? Pak Juli ya? Pak Juli. Ya, mohon terus berkoordinasi ya. Jadi juga Pak Juli sempat koordinasi sama saya untuk PKL. Oke, terima kasih Baik, Sonia. Pak. Semoga lancar, sukses. Mungkin yang lain nanti bisa sharing dengan temannya supaya laporannya jadi lebih baik lagi. Oke, lagi satu, Christina mungkin. Iya, Pak. Ya, silakan. Saya sudah progresnya sudah di bab 2, Pak. Oh, sudah di bab 2 ya. Oke, itu ya silakan ya. Jadi yang sudah saya tekankan, silakan nanti terus berkoordinasi, baca buku panduan yang sudah diberikan, kemudian tidak boleh sama walaupun melakukan PKL di tempat yang sama. Itu pesan dari saya. Ya, antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain. Untuk mencegah terjadinya plagiarisme. Ya. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasi adik-adik mengikuti perkuliahan. Saya harap nanti kegiatan PKL kurang lebih selama 3 bulan atau 4 bulan ini bisa berjalan dengan lancar dan hasilnya memuaskan. Oke, terima kasih. Selamat sore. Sampai bertemu minggu depan. Selamat sore, Pak. Terima Sore. kasih. Terima kasih banyak.